Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Semangat pagi anak-anak kelas 12 MIPA dan IPS ya, insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang saya cintakan Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran fikih kelas 12 ya. Dan hari ini kita akan membahas terakhir KD 13, yaitu kaidah mantuk dan mafhum ya. Jadi KD ini adalah KD terakhir ya, KD ke-13 di fikih kelas 12 semester genap. Dan mari anak sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. KD 13 kaidah mantuk dan mafhum. Yang pertama adalah kaidah mantuk ya. Mantuk adalah suatu hal atau hukum yang diterangkan oleh suatu lafaz sesuai bunyi tersebut. Maksudnya apa? Mantuk merupakan lafaz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang diucapkan atau makna yang tersurat atau yang terbaca. Nah, namanya mantuk ya. Makna yang tersurat atau terbaca namanya adalah mantuk. Ya. Pembagian mantuk ada dua. Yang pertama adalah mantuk nas. Apa mantuk nas itu? Mantuk atau dalil yang tidak menerima takwil. Di sini dapat dipahami bahwa mantuk nas adalah lafaz-lafaz yang artinya sudah pasti dan jelas ya. Tidak ada kesulitan dalam memahami dan memberikan arti. Karenanya lafaz tersebut tidak mungkin ditakwilkan ya. Contohnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43 ya. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Bunyi ayatnya adalah waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ayat ini tentang kewajiban mendirikan sholat dan zakat. Ayat ini tidak bisa ditakwil ya, karena ayatnya sudah jelas dan tidak ada kesulitan untuk memahami kandungan hukum dan mengartikannya. Dan dalil tersebut bisa dimengerti dengan mudah bagi orang-orang yang sudah memahami bahasa Arab ya. Jadi poinnya sekalian di sini adalah bahwa mantuk nas adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang secara lafaz ya, bunyi ayatnya dengan maknanya itu jelas dan tidak bisa ditafsirkan macam-macam apa adanya dan jelas artinya. Nah, itu namanya mantuk nas ya. Kemudian kedua mantuk zahir. Apa itu mantuk zahir? Suatu perkataan yang menunjukkan suatu makna, tetapi makna ini bukan yang dimaksud ya. Apa jelas ya? Apa jelasnya ini di sini? Nah, saya jelaskan ya. Kalau ada suatu perkataan dapat dipahami menurut arti yang jelas atau zahir dan bisa juga diartikan menurut arti yang kurang jelas, yang harus dipakai adalah makna yang terang selama tidak ada alasan untuk meninggalkan makna tersebut. Apabila perkataan dohir tersebut berupa lafaz umum ya, ada kemungkinan ditaksiskan. Lafaz mutlak mungkin ditakyidkan apabila mempunyai arti yang hakiki atau mungkin yang dimaksudkan adalah arti yang majazi ya. Majazi dalam arti adalah kiasan. Jadi anak sekalian di sini di mantuk zahir ini adalah makna-makna yang beda dengan mantuk yang nas ya. Makna-makna yang bisa diartikan sebagaimana yang bisa dipahami dengan majazi atau yang mutlak ditakyidkan, yang kemudian ditaksiskan, dikhususkan ya. Kita udah pernah belajar masalah mutlak, kemudian muqayyad, sudah kita pelajari sebelumnya ya. Oke.
Kemudian yang kedua adalah kaidah mafhum ya. Tadi akan kaidah mantuk, sekarang mafhum ya. Apa itu mafhum? Mafhum adalah suatu hukum yang diterangkan oleh suatu lafaz yang tidak menurut bunyi lafaz itu sendiri, atau suatu lafaz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang terdapat di balik arti mantuknya atau makna tersirat dari suatu lafaz. Jadi ini kebalikannya kaidah mantuk ya. Kalau mantuk itu adalah makna yang tersurat, yang terbaca gitu ya. Kalau mafhum adalah makna yang tersirat atau makna di balik itu ya. Itu makna yang tersirat namanya. Jadi sekali lagi poinnya atau kesimpulannya apa? Kalau mantuk merupakan makna yang tersurat, kalau mafhum makna yang tersirat ya. Oke. Kemudian ada macam-macam mafhum atau pembagian mafhum. Yang pertama adalah mafhum muwafaqah ya. Apa itu? Mafhum yang apabila hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam lafaz itu cocok atau sesuai dengan yang disebutkan dalam lafaz tersebut, tidak berlawanan. Maksudnya apa? Menetapkan hukum dari makna yang sejalan atau sesuai dengan makna mantuknya yang diucapkan. Contohnya haramnya memukul orang tua dan hal-hal yang menyakiti orang tua. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ya. Fala taqul lahum ufiu gitu ya. Fala taqul lahum ufiu wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Ini surah Al-Isra ayat 23. Nah, kalau di ayat ini, di ayat ini mana adalah perkataan apa itu? Mafhum muwafaqah dari kata di sini adalah yaitu apa? Haram ya, haram mencaci, haram menghina, haram memukul. Ini mana yang tersiratnya dari kata gitu ya kan? Mana yang tersirat dari kata adalah bisa punya arti mencaci, menghina, ngomel-ngomel ya gitu ya, membentak, memukul gitu ya. Itu adalah makna yang bisa diambil dari kata Ini adalah mafhum muwafaqah. Oke. Contoh lain firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina wala taqrabuz zina ya. Ini surah Al-Isra ayat 32 ya. Mafhum muwafaqah dari tersebut adalah haram mendekati zina, diantaranya adalah berdua-duaan laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, kemudian pacaran, apalagi sampai melakukan zina, pelukan, ciuman dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan mafhum muwafaqah dari ayat 32 ayat surah Al-Isra ya, janganlah kamu mendekati zina. Jadi mafhum muwafaqahnya adalah tadi ya. Jadi taqrabuz ini dimanai dengan apa? Dengan pacaran, dengan berkholwat, kemudian sampai berpelukan ya, sampai zina, naudzubillah min dzalik ya. Oke. Mafhum muwafaqah ini terbagi dua macam. Yang pertama adalah fahwal khitab ya. Apa fahwal khitab ya? Yaitu apabila yang dipahami lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Namanya fahwal khitab. Yang dipahami, ini saya pelan-pelan ya. Yang dipahami lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Oke. Contohnya ini apa nih? Contohnya seperti kata berkata saja tidak boleh, apalagi ya terlebih-lebih misalnya memukul orang tua, tidak boleh sampai memukulnya. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan gitu ya. Jadi di sini ada apa? Ngomong kasar saja kepada orang tua tidak boleh ya, apalagi sampai kemudian
sampai kemudian kamu memukulnya, ya kan, kemudian membunuhnya, kemudian menterornya gitu ya, kemudian menyiksanya gitu ya. Nah, itu namanya adalah fahwal khitab ya, di mana pemahaman itu lebih utama daripada yang difirman karena itu diucapkan dalam ayat Al-Qur'an. Oke, namanya fahwal khitab ya. Yang kedua adalah lahnal khitab. Apa itu lahnal khitab? Apabila yang dipahami sama hukumnya dengan yang diucapkan. Yang namanya adalah lahnal khitab ya, yang dipahami sama hukumnya dengan yang diucapkan. Kalau yang tadi yang fahwal khitab adalah yang dipahami lebih tinggi ya, apa namanya, lebih utama hukumnya. Nah, kalau ini adalah sama ya, yang dipahami sama hukumnya dengan yang diucapkan. Seperti apa? Contohnya seperti membakar harta anak yatim tidak boleh karena sama dengan memakan harta anak yatim. Haram hukumnya. Dasarnya surah An-Nisa ayat 10 di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Jadi di sini misalnya nanti kalian kemudian punya anak yatim gitu ya, punya anak yatim, kemudian kalian berdalih, kan saya tidak makan harta anak tersebut, tapi saya hanya membakarnya. Nah, di sini sama-sama haram, ya. Mau membakar, mau memakan dengan cara yang zalim adalah hukumnya adalah haram. Nah, ini merupakan contoh dari lahnal khitab. Oke. Kemudian yang kedua, ya tadi kan mafhum muwafaqah, sekarang adalah mafhum mukhalafah. Apa mafhum mukhalafah? Mafhum mukhalafah itu adalah ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah mafhum dengan sifat ya. Mafhum mukhalafah dengan sifat, yaitu apa? Berlakunya kebalikan ya. Berlakunya kebalikan hukum sesuatu disertai dengan sifat apabila sifat itu tidak menyertainya. Contohnya firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 25 ya. Di sana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan barang siapa di antara kamu orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. An-Nisa ayat 25. Jadi di sini mafhum dengan sifat ini adalah, contoh ini adalah kalian itu misalnya mau menikahi, mau mengawini orang atau perempuan yang merdeka, yang beriman tadi tidak mampu untuk membiayainya ya. Maka di sini kalian boleh menikahi gitu ya, boleh menikahi dengan budak-budak yang kalian miliki selama memang mereka beriman. Jadi mensifatkan budak-budak wanita yang beriman itu adalah apa? Maka di sini adalah mafhumnya ya, mafhumnya adalah haram nikah dengan budak yang kafir atau yang belum beriman. Jadi ini ya poinnya ya, ini adalah mafhum mukhalafah dengan sifat ya. Oke. Jadi tapi mungkin kalau sekarang namanya perbudakan sudah hampir nggak ada ya, maka sebenarnya ini ayat ini mungkin zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang kan sudah hampir nggak ada perbudakan. Jadi kalau kalian misalnya menikah ya carilah wanita yang beriman, karena memang dilarang menikah dengan orang-orang yang tidak beriman ya, sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat 221 ya. Oke. Lanjut. Yang kedua mafhum dengan ghayah, yaitu berlakunya hukum yang disebutkan
sampai batas waktu tertentu dan berlaku kebalikan hukum setelah batas waktu tersebut berlalu ya. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang putih dari benang hitam, yaitu fajar ya, atau fajar shodiq ya. Karena ini mafhum dengan ghoyah ya, tujuan atau dengan batas waktu tertentu. Ayat ini menunjukkan bahwa boleh makan dan minum ya, boleh makan dan minum pada waktu malam bulan Ramadan sampai terbitnya fajar shodiq. Mafhum mukhalafahnya adalah haram makan dan minum setelah terbit fajar shodiq. Nah, ya ini contohnya gitu ya. Contoh mafhum mukhalafah dengan ghoyah ya, di mana mafhum mafhumnya kalian di sini adalah tidak boleh makan ketika Ramadan ya, tidak boleh kalian makan setelah masuk waktu subuh atau setelah terbit fajar. Dibolehkannya makan atau minum atau sahur ya sebelum terbit fajar shodiq. Oke. Yang ketiga adalah mafhum dengan syarat. Apa itu? Yaitu berlakunya kebalikan hukum sesuatu yang berkaitan dengan syarat apabila syarat itu tidak terdapat padanya. Contoh firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 4 ini ya. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Nah, persyaratan halalnya bagi suami memakan sebagian dari mas kawin atau mahar untuk istrinya itu dengan penyerahan secara senang hati. Mafhumnya apa? Jika istri tidak menyerahkannya dengan senang hati, maka haram bagi suami memakannya. Ini saya ulang penjelasannya ya. Jadi misalnya gini, kalian nikah ya. Yang laki-laki memberikan mas kawin atau mahar, misalnya memberikan mahar atau mas kawin 10 gram emas kepada istrinya. Nah, dalam perjalanan kemudian kondisi ekonomi kalian masih pas-pasan, kemudian butuh untuk makan ya. Nah, ketika butuh makan sudah nggak ada hal lain kecuali mas kawin yang diberikan kepada istrinya 10 gram emas itu. Nah, kalian boleh ngobrol dengan istri untuk menyerahkan sebagian mas kawin yang sudah diterima itu untuk biaya makan. Kalau misalnya istrinya merelakan sebagian mas kawinnya digunakan atau dijual untuk membeli makanan berdua dengan istri dan suaminya ya. Kemudian istrinya adalah menyerahkannya dengan senang hati, ikhlas, ridha, maka itu dibolehkan ya. Tetapi kalau kemudian istrinya adalah menolaknya atau tidak ridho ya, tidak ikhlas, tidak senang hati ya, maka haram bagi suaminya memaksa untuk mengkonsumsi atau mengambil kembali mas kawin atau mahar yang diberikan. Nah, gitu maksudnya gitu ya. Ini adalah mafhum dengan syarat di mana isinya harus rela dan senang hati atau ikhlas. Kemudian mafhum yang keempat, mafhum dengan adat atau bilangan. Artinya mafhum kata bilangan itu berlakunya kebalikan suatu hukum yang berkaitan dengan bilangan tertentu bagi jumlah yang kurang atau lebih daripada yang dinyatakan oleh kata bilangan itu. Contoh firman Allah dalam surah An-Nur ya, surah 24 ayat 4 ya. Allah berfirman, maka deralah mereka yang menuduh berzina itu 80 kali dera. Ayat ini menunjukkan bahwa hukuman dera atas orang yang menuduh orang baik-baik berzina atau berbuat zina adalah 80 kali dera atau cambukan ya. Mafhumnya apa? Hukuman dera karena menuduh
itu ya menuduh berzina itu tidak boleh kurang atau lebih dari 80 kali dera atau cambukan. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ya. Jadi ini adalah namanya mafhum dengan bilangan atau adat ya. Ya. Contoh lain misalnya di surah Al-Quran juga ya, misalnya ada pelaku zina yang masih gadis atau masih bujangan ya. Di mana Al-Quran menyuruh untuk mencambuknya 100 kali ya. Kalau yang masih bujangan atau gadis ya, berzina, wajib dicambuk dera 100 kali. Maka juga sama ya, deraannya atau cambukannya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih dari 100 kali gitu ya. Itu namanya mafhum dengan adat bilangan. Kalau sampai melebihi itu berarti sudah pelanggaran atau sudah perbuatan yang haram ya. Oke. Yang kelima, mafhum dengan laqab atau gelar, yaitu mafhum dari nama yang menyatakan zat ya, baik nama diri seperti Ali, Jakarta, Jawa dan sebagainya, atau berbentuk kata sifat seperti pembunuh, pencuri dan sebagainya, atau nama jenis seperti emas, padi dan sebagainya. Nah, di sini ya tetap berlakunya hukum bagi nama yang disebut dan melampaui yang lain, dan bagi yang lainnya itu berlaku kebalikan hukum tersebut. Ini mabuk dengan lakab atau gelar ya. Jadi artinya di sini sekalian, jadi kalau dicakap tentang gelar ya, maka kemudian di sini tidak boleh dibolak-balik. Misalnya apa? Pembunuh kemudian dia boleh menjadi yang dibunuh ya. Kemudian pencuri dia belum menjadi yang dicuri ya, itu nggak boleh di sini ya. Artinya adalah di sini adalah harus jelas ya, harus jelas gelarnya atau julukannya atau panggilannya ya. Jadi tidak boleh menyalahi dari lakop atau gelar yang ada ya, sedang hukum yang yang ada di dalam hukum tersebut ya. Ya, contoh lain misalnya kita bicara tentang orang yang jujur dengan orang yang tidak jujur ya, harus jelas jelas ininya, jelas penjelasannya, bukan dibalik-balik. Misalnya yang jujur menjadi nggak jujur, kemudian yang khianat menjadi orang yang jujur gitu ya, atau maling menjadi orang yang bukan maling, atau misalnya koruptor menjadi orang yang bukan koruptor, bukan begitu ya. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Nah, ini dalam mafhum ini maka harus jelas ya. Jadi tidak boleh kemudian menyalahi lakop atau gelar-gelar yang ada dalam istilah-istilah atau dalam hukum tersebut ya. Oke, nah sekalian, saya kira penjelasan tentang KD 13 ya, KD terakhir fikih kita sudah selesai sampai di pembahasan kaidah mantuk dan mafhum. Ya, moga-moga kalian bisa memahami apa yang Bapak jelaskan, dan berarti sudah selesai nih untuk pembahasan fikih KD 13 semester genap ya. Setelah ini kalian semua ada kegiatan PAT ya, atau penilaian akhir tahun untuk fikih kelas 12, diambil dari KD-KD semester genap ya. Insyaallah Bapak akan bikin soalnya sebanyak 25 soal, nanti akan Bapak kirim di e-learning. Nah, kalian mengerjakannya dari soal di e-learning dengan soal CBT di e-learning sebanyak 25 soal untuk PAT ya. Di samping PAT nanti juga ada soal ya, atau ujian madrasah. Nanti juga insya Allah Bapak akan bikin soal ujian madrasah yang sudah terjadwal setelah PAT selesai ya. Yang penting kalian tetap semangat belajar dengan sebaik-baiknya ya, tetap beribadah dengan sebaik-baiknya, ikhtiar dengan sebaik-baiknya, ikhtiar lahir batin. Moga-moga kalian semua mengakhiri belajar di MAN 14 ini bisa sukses dengan baik dan bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang kalian impikan. Atau mungkin yang mau pengen jadi tentara, jadi polisi, jadi
bisnismen, jadi apapun yang baik. Moga-moga Allah berikan kemudahan buat kalian semua ya. Demikian anak sekalian yang bisa Bapak tambahkan. Dan nanti mungkin juga akan saya berikan tambahan tentang rekaman ya, audio ya, tentang evaluasi. Tentang evaluasi uprak sholat jenazah yang perlu saya sampaikan nanti dengan rekaman audio yang nanti akan saya kirimkan di grup kelas atau di grup Mapel ya, WAG Mapel Fikih di kelas-kelas kalian. Makanya kalian jangan keluar dulu dari WAG Mapel Fikih ya, karena masih ada info penting yang perlu saya sampaikan di WAG Mapel Fikih. Kenapa nggak di-share di grup classroom kalian? Karena kalau di grup classroom nanti akan tumbuhkan dengan guru-guru lain yang mengajar di kelas kalian. Makanya saya nanti yang hal penting Bapak akan share di grup WAG kelas fikih. Jadi kalian tolong tidak sampai keluar dulu dari WAG Mapel Fikih. Demikian sekalian yang Bapak jelaskan dan tambahkan. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semuanya. Mari kita close dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.